Halo semuanya. Kami dari tim 6 akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme dana perimbangan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang langsung aja kita lihat pembahasannya. Enjoy! Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah otonom untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Fungsi dana perimbangan 1. Untuk bagian dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat daerah. 2. Bersifat spesifik dan dialokasikan untuk tujuan tertentu seperti pembangunan proyek infrastruktur atau program-program prioritas pemerintah. 3. Mekanisme pembagian pendapatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama yang berasal dari sektor sumber daya alam seperti minyak, gas, atau tambang. Prinsip-prinsip dana perimbangan menekankan pentingnya alokasi dana yang adil antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara daerah-daerah yang berbeda dengan tujuan mewujudkan keseimbangan pembangunan di seluruh wilayah negara. Menekankan pentingnya keterbukaan dalam alokasi dana dan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh publik, membantu memastikan akuntabilitas dan mencegah praktik-praktik korupsi. Menekankan perlunya pengelolaan dana perimbangan secara efisien dan efektif, sehingga dana tersebut dapat memberikan dampak maksimal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Sumber dana perimbangan. Pajak adalah penghasilan pendapatan yang diambil oleh pemerintah dari penghasilan pribadi masyarakat, yang dikenal sebagai pendapatan negara. Retribusi daerah merupakan bagian dari pendapatan negara yang kemudian diambil dan dibagikan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan tertentu. Contoh pajak dan retribusi daerah meliputi yang pertama yaitu pajak. Pajak bumi. Pajak bumi dikenal sebagai pajak tetap. Pajak ini diambil dari keberadaan masyarakat di berbagai jenis wilayah. Selanjutnya yaitu pajak kendaraan. Pajak kendaraan ini dikenal sebagai pajak jadi. Pajak ini diambil dari penggunaan kendaraan. Yang kedua yaitu retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan bagian dari pendapatan negara yang diambil oleh pemerintah daerah untuk kegiatan daerah. Secara umum, pajak dan retribusi daerah membentuk dua jenis penghasilan pendapatan yang berbeda. Yang keduanya berkontribusi dalam pengadaan dan pengelolaan pendapatan negara dan daerah. Selanjutnya yaitu bagi hasil pajak. Bagi hasil pajak adalah pembagian hasil pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan. Pemerintah pusat dan daerah sepakat untuk membagi hasil pajak tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Contohnya, pajak pertambahan nilai atau PPN dan juga pajak penghasilan atau PPH merupakan pajak yang hasilnya dibagi antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu dana alokasi umum. Dana alokasi umum adalah rekeningan keuangan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengelola penggunaan dan alokasi biaya-biaya tahunan. Alokasi ini mencakup biaya tetap dan variabel dan hanya dapat disusun sebanyak 2 buku tangga. Dana alokasi umum ini diperlukan untuk mengelola penggunaan dan alokasi biaya-biaya tahunan, serta untuk mengintegrasikan penggunaan dana anggaran dari berbagai kegiatan. Contoh penggunaan dana alokasi umum meliputi yang pertama yaitu pengadaan. Pengadaan adalah penggunaan dana untuk memperoleh kebutuhan dan jenis yang bervariasi, seperti pembelian barang, jasa, dan honorer. Kedua yaitu pengendalian. Pengendalian adalah penggunaan dana untuk memperoleh kebutuhan dan jenis yang tetap, seperti gaji, honorer, dan amortisasi. Selanjutnya yaitu dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk tujuan tertentu, seperti pembangunan infrastruktur atau pelayanan kesehatan. Dana alokasi khusus ini bersifat mengikat dan harus digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Contoh dana alokasi khusus antara lain yaitu dana untuk pembangunan rumah sakit, jalan, irigasi, dan juga pendidikan. Penyaluran dan penggunaan dana perimbangan. 1. Transfer ke daerah. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan lainnya. 2. Pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. Dana perimbangan ini melibatkan penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. Prinsip penggunaan dana. 1. Penggunaan dana alokasi umum. Penggunaan dana alokasi umum ditetapkan oleh daerah. 2. Akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka penyaluran dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus, pemerintah harus memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyaluran dan penggunaan dana. Selanjutnya, ada tantangan dalam pengelolaan dana perimbangan. Yang pertama, fluktuasi pendapatan. Fluktuasi merupakan suatu keadaan di mana terdapat kesulitan dalam mengatasi kondisi yang tidak stabil, baik itu kenaikan ataupun penurunan pendapatan yang dapat mempengaruhi besaran dana yang tersedia. Yang kedua, ada ketidaksetaraan pembangunan regional, merupakan sebuah kondisi di mana beberapa wilayah memiliki tingkat pembangunan yang tidak merata, sehingga menimbulkan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan menghambat distribusi dana yang lebih merata. Dalam upaya peningkatan efektivitas dana perimbangan, adapun yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu reformasi sistem keuangan publik, yaitu dengan meningkatkan sistem keuangan publik untuk memastikan akuntabilitas dan juga pengelolaan dana yang lebih efisien dan juga tepat guna. Yang kedua, peningkatan transparansi, yaitu menyediakan informasi yang lebih transparan terkait alokasi dana perimbangan untuk membangun kepercayaan dan juga mengurangi potensi ketidakpuasan dari masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, yaitu pengembangan kinerja, yaitu dengan menetapkan indikator kinerja yang lebih jelas untuk mengukur dampak penggunaan dana perimbangan dalam mendukung pembangunan daerah.